Sudah 21 menit sejak pukul 15 waktu Indonesia Barat tadi setelah hasil quick count dibuka untuk publik, dan kita akan update terlebih dahulu hasil quick count sementara. Kita akan lihat tentunya seperti apa hasil sementara dari perhitungan cepat ataupun juga real count, dan kita juga sudah bekerja sama dengan sejumlah lembaga dari CNBC Indonesia, bekerja sama dengan Litbang Kompas, Carta Politika, Poltreking, dan juga PRC. Kita akan lihat seperti apa di sini ya untuk 3 pasangan calon. Dari nomor urut 1 Anies Baswedan dan juga bersama dengan Caimin, kemudian nomor urut 2 dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka, dan tentunya dari nomor urut 3 ada Ganjar Pranowo bersama juga dengan Mahfud MD ya. Kita akan lihat siapa yang berlari paling kencang ataupun juga berada di paling depan dari hasil quick count. Kita lihat di sini bahwa dari hasil survei yang sudah masuk begitu ya untuk Kompas Litbang sendiri, yang paling depan berlari di depan adalah pasangan dari nomor urut 2 Prabowo Subianto dengan 60,08%. Kemudian kita akan lihat untuk di posisi nomor urut 2 sejauh ini yang meraih hasil suara terbanyak kedua adalah Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar ataupun juga Caimin dengan persentasenya adalah 22,38%, dan berikutnya di posisi terakhir ini adalah Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD dengan 17,54%. Jadi kita lihat ya, yang berlari paling depan di sini ada nomor urut 2, kemudian diikuti dengan nomor urut 1 dan juga nomor urut 3 begitu. Dan ini adalah hasil sementara yang didapat baru sekitar 40%-an dari data hasil hitung cepat yang sudah masuk begitu untuk dari hasil pemilihan hari ini. Ya, pemirsa, berikutnya sekali lagi kami ingatkan ya kepada Anda, kami informasikan bahwa total daftar pemilih tetap ini adalah sebanyak 204,8 juta, dan kami informasikan juga bahwa untuk pemilih dari Gen Z dan juga milenial ini memegang peranan yang cukup penting begitu dalam Pilpres 2024, di mana sekitar 56,6% ini adalah dari total keseluruhan pemilih ini merupakan dari generasi milenial dan juga Gen Z, sehingga sangat penting peran dari generasi muda dalam Pilpres 2024 ini sendiri. Kemudian selain itu secara wilayah Pulau Jawa juga sangat penting begitu dalam Pilpres kali ini, di mana 115 juta pemilih ataupun juga 56% dari total DPT ini berasal dari Pulau Jawa. Kemudian kita akan lihat di sini data yang sudah masuk dari Carta Politika, siapakah yang berada di paling depan. Sebetulnya tidak jauh berbeda begitu ya dengan tadi sebelumnya. Kita lihat di sini Prabowo tetap berada di paling depan dalam perolehan hasil suara sementara. Kita lihat di sini Prabowo sebanyak 56,73% berada di paling depan. Kemudian diikuti dengan paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dengan total perolehan suara adalah 28,25%. Kemudian kita akan lihat juga di posisi ketiga tidak jauh berbeda dengan hasil pertama tadi, yaitu adalah Ganjar dan juga Mahfud, paslon nomor urut 3 dengan perolehan suara 17,01%. Ya, tentu kita akan lihat lagi seperti apa dari lembaga berikutnya untuk hasil hitung cepat, dan sekali lagi juga kita ingatkan dan juga kita informasikan begitu kepada pemirsa bahwa sekali lagi untuk beberapa poin ataupun juga beberapa hal menarik dalam Pilpres 2024 ini diantaranya adalah bahwa media sosial ini memegang peranan penting begitu ya, mengingat bahwa media sosial ini juga lumayan dikuasai oleh generasi muda yang memegang peranan dan juga porsi cukup besar dalam Pilpres 2024 kali ini. Berikutnya kita akan lihat seperti apa untuk hasil dari Carta Politika. Ya, tentu kita juga ingatkan lagi kepada Anda pemirsa bahwa tentunya ini menjadi concern begitu ya untuk anak muda semua berkaitan dengan jumlah porsi ataupun juga pemilihan di tahun 2024 ini. Berikutnya kita akan lihat next-nya ini adalah dari Poltreking. Kita lihat apakah akan berbeda dengan 2 lembaga survei
sebelumnya, tapi tampaknya tidak begitu karena kita lihat di sini Prabowo Subianto kembali berada di lintasan paling depan ya dalam hasil pemilihan hitung cepat ini. Kita lihat di sini untuk Prabowo meraih suara sebanyak 60,37%. Ini angka yang cukup besar begitu dan juga cukup tinggi ketika kita compare dengan hasil survei-survei sebelumnya. Kita lihat juga untuk poin berikutnya di posisi kedua sama dengan dua lembaga survei sebelumnya. Anies Baswedan berada di posisi kedua dengan angka 22 maksud kami 0,14%. Kemudian yang di posisi ketiga kita lihat di sini ada Ganjar Pranowo dengan 17,5% perolehan suara. Ini cukup menarik ya pemirsa CNBC Indonesia untuk kita lihat bahwa sebetulnya angka yang kita dapatkan dari angka real count ini sebetulnya cukup tidak jauh berbeda begitu untuk secara porsi ataupun juga secara penempatan begitu ya, siapa yang berada di posisi pertama, posisi kedua dan juga posisi ketiga. Namun memang ada beberapa lonjakan angka yang cukup tinggi untuk paslon nomor urut 2 dan juga pengurangan angka yang cukup signifikan untuk paslon baik nomor urut 1 dan juga nomor urut 3. Next kita akan lihat berikutnya yang sudah masuk begitu ya ke data dari CNBC Indonesia dan juga survei lembaga survei begitu. Kita lihat di sini ada PRC. Kita lihat tidak jauh berbeda juga, sekali lagi nomor urut 2 Prabowo Subianto berada di paling depan dengan angka yang cukup signifikan 59,84%. Kemudian kita lihat juga di posisi ataupun juga di urutan kedua untuk perolehan suara sementara yang paling besar adalah Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar dengan perolehan suaranya adalah 21,79% dan di posisi ketiga kita lihat di sini ada Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD dengan perolehan tidak sampai 20%, 18,737%. Ya, pemirsa kita sudah melihat begitu ya seperti apa untuk perolehan sementara dari 4 lembaga survei yang bekerja sama dengan CNBC Indonesia. Tadi kita sudah lihat, tentu berikutnya kita akan lihat secara sebaran berdasarkan wilayah. Tadi saya sudah sebutkan begitu ya sekali lagi bahwa Jawa ini memegang peranan yang sangat penting dalam pemilihan presiden 2024 dan juga di tahun-tahun sebelumnya. Karena untuk jumlah DPT di Pulau Jawa sendiri ini mencapai 56% dari total DPT yang ada di seluruh Indonesia dengan totalnya adalah 115 juta DPT ataupun juga daftar pemilih tetap yang berada di Pulau Jawa. Ini artinya angka suara yang diperebutkan di Pulau Jawa ini sangat penting bagi masing-masing pasangan calon. Ya, kita akan lihat di sini dari Carta Politika, data yang sudah masuk 47,05%. Kita lihat ya, untuk nomor urut 1 26,25%, untuk nomor urut 2 56,73%, tadi kita sudah sampaikan, dan juga untuk nomor urut 3 di 17%. Tapi kalau kita lihat berdasarkan sebaran wilayah, ini memang didominasi oleh nomor urut 2, Prabowo dan juga Gibran, sementara untuk nomor 1 adalah Sumatera Barat, dimenangkan oleh nomor urut 1 Anies dan juga Muhaimin. Kita lihat berikutnya, next-nya. Untuk data dari Poltreking, kita lihat begitu ya untuk data sementara yang unggul memang masih didominasi oleh nomor urut 2 Prabowo Gibran dengan perolehan suaranya adalah 60,11%. Sementara untuk perlu diinformasikan kepada Anda pemirsa CNBC Indonesia bahwa untuk memenangkan Pilpres 2024 ini ada 2 syarat yang harus dipenuhi oleh pasangan calon, yaitu adalah pertama harus memenuhi 50% plus 1% ataupun juga 51%, kemudian juga harus memenangkan setidaknya 20% suara di 20 provinsi di Indonesia. Dan kita akan lihat berikutnya bagaimana sebaran per provinsinya. Ya, kita akan lihat. Ya, pemirsa, sebetulnya ada 6 provinsi yang akan kita lihat tentunya dari Carta Politika, di mana ada 6 provinsi yang akan kita lihat bersama, yaitu adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Banten, dan juga DKI Jakarta.
Ya, sekali lagi kami tekankan bahwa suara di Pulau Jawa cukup penting mengingat jumlah yang mencapai 115 juta pemilih atau mencapai 56% dari total DPT di seluruh Indonesia. Next ya, kita akan lihat juga begitu bahwa Jawa Timur ini dengan jumlah DPT yang paling besar di sini, dan ini adalah data dari Carta Politika di mana untuk Jawa Timur tampaknya dimenangkan oleh pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Ya, kita akan lihat berikutnya untuk provinsi berikutnya. Ya, Jawa Barat kita akan lihat kira-kira siapakah yang memenangkan untuk wilayah Jawa Barat. Di sini tampak sama begitu ya, Prabowo Gibran tampak unggul untuk sementara di Jawa Barat dengan perolehan suaranya juga untuk secara total adalah 56,88%. Dan kita akan lihat untuk Jawa Tengah seperti apa. Ya, kita akan lihat untuk Jawa Tengah yang dikenal sebagai kandang banteng, siapakah yang unggul begitu ya untuk sementara waktu di wilayah Jawa Tengah ini. Kita tentu akan lihat tampaknya diunggulkan oleh Prabowo Gibran, tampak unggul di wilayah ini, dan kita juga akan lihat seperti apa untuk angkanya sendiri adalah 51,43%. Next, kita akan beralih dari Pulau Jawa ke pulau lainnya. Kita akan lihat salah satu provinsi dengan penduduk yang paling banyak ataupun juga DPT yang paling besar di Sumatera, yaitu adalah Sumatera Utara. Kita akan lihat di sini siapakah yang unggul di Sumatera Utara. Kita akan lihat Prabowo Gibran juga tampaknya unggul begitu untuk Sumatera Utara dengan perolehan 51,59%. Kita kembali lagi ke Pulau Jawa. Ada 2 provinsi lagi yang akan kita lihat di Pulau Jawa. Yang pertama kita akan lihat dari provinsi yang paling barat begitu di Pulau Jawa, yang adalah Provinsi Banten. Provinsi yang tidak jauh begitu ya dengan DKI Jakarta. Kita akan lihat provinsi penyangga ibu kota, ada siapakah yang unggul? Kita lihat di sini ada Prabowo Subianto kembali unggul begitu ya untuk Banten dengan angka mencapai 50% begitu ya. Kita akan lihat juga untuk berikutnya. Tentunya ini provinsi yang sangat penting untuk ibu kota DKI Jakarta. Siapakah yang menguasai untuk DKI Jakarta sejauh ini yang unggul begitu ya untuk perolehan suara sementara? Kita lihat di sini. Setelah tadi dikuasai sepenuhnya oleh Prabowo Subianto, kita lihat untuk DKI Jakarta rupanya diungguli ataupun juga yang unggul di provinsi DKI Jakarta ini adalah nomor urut 1 yaitu Anies Baswedan. Ya, pemirsa, berikutnya kita akan beralih ke lembaga survei berikutnya, itu adalah Poltreking. Kita akan lihat beberapa provinsi begitu yang menjadi pilihan, yaitu provinsi dengan jumlah DPT terbanyak. Sama seperti tadi kita akan lihat tentunya untuk wilayah Jawa Barat seperti apa untuk hasil sementara dari quick count. Ya, tampaknya Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka kembali unggul di Provinsi Jawa Barat, yang mana menjadi provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak dengan jumlah DPT-nya mencapai 35,7 juta pemilih dengan angkanya adalah 60,99%. Kemudian kita akan lihat juga untuk Jawa Timur versi Poltreking, siapakah yang unggul di wilayah tersebut. Jika tadi di versi lembaga survei sebelumnya ini diungguli oleh Prabowo Subianto, kita akan lihat apakah sama. Kita lihat di sini juga sama begitu, masih Prabowo dan juga Gibran yang unggul di wilayah Jawa Timur. Kemudian kita akan lihat berikutnya untuk wilayah Jawa Tengah dan juga daerah istimewa Yogyakarta. Kita akan lihat siapakah di sini yang unggul. Rupanya juga sama, diungguli oleh 02 Prabowo dan juga Gibran begitu ya pasangan ini. Kita lihat berikutnya untuk provinsi berikutnya, kita bergeser ke bagian barat untuk wilayah Jawa, ada Banten. Kita lihat di sini siapakah yang akan
unggul ataupun juga sudah mengungguli. Untuk di kawasan Banten ini adalah 02 Prabowo dan juga Gibran kembali unggul di Banten. Dan terakhir kita melihat untuk DKI Jakarta. Jika tadi Anies ya tampak menguasai, kita akan lihat di sini apakah sama Anies Baswedan dan juga Caimin yang menguasai DKI Jakarta. Kita lihat di sini tampaknya sama begitu ya. Cukup tipis perbedaannya antara 01 dan juga 02 untuk wilayah DKI Jakarta. Dan tapi rupanya dimenang ataupun juga dari nomor urut 1 ini unggul tipis ya ketimbang nomor urut 02. Ya, pemirsa, disclaimer, ini adalah hasil hitung cepat ataupun juga quick count dari sejumlah lembaga survei yang bekerja sama dengan CNBC Indonesia, dan putusan Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 24 PPU 17/2019 mengatur quick count boleh ditayangkan di media massa dan elektronik 2 jam setelah penutupan TPS di wilayah Indonesia Barat. Dan quick count berbeda dengan real count, di mana real count adalah hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum yang direkapitulasi secara berjenjang. Perhitungan suara oleh KPU sendiri akan dimulai pada tanggal 14 hingga 15 Februari 2024, sementara rekapitulasi hasil perhitungan suara akan dimulai pada 15 Februari hingga 20 Maret 2024.